Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya Mela Angelina Putri dengan NIM 202504043 akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan dengan tema Dialog Antar Agama dan Ilmu Pengetahuan dalam Kehidupan Modern yang berfokus pada perspektif Buddhis, Ehipassiko, datang dan buktikan sendiri sebagai jembatan dialog dengan metode ilmiah. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemikiran manusia modern pada beragam cara memahami kebenaran. Ilmu pengetahuan menawarkan penjelasan yang rasional dan berdasarkan bukti, sementara agama memberi makna, nilai, dan arah etis bagi kehidupan. Keduanya sering dianggap berbeda, seolah-olah berada di dua kutub yang berseberangan. Namun, dalam ajaran agama Buddha terdapat prinsip Ehipassiko, sebuah ajakan untuk datang, lihat, dan membuktikan sendiri. Prinsip ini tidak menuntut kepercayaan semata, melainkan mendorong sikap kritis, terbuka, dan berbasis pada pengalaman langsung. Nilai inilah yang menjadi Buddhisme relevan untuk berdialog dengan metode ilmiah di era modern ini. Video jurnalistik ini akan mengulas bagaimana Ehipassiko dapat menjadi jembatan dialog antara agama dan ilmu pengetahuan, serta menggabungkan cara berpikir rasional, kritis, dan tetap berlandaskan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat modern. Tentang Ehipassiko yang istilah di dalam bahasa Indonesianya dalam arti pembuktian. Agama Buddha adalah agama yang didasarkan pada keyakinan atau prinsip dari pengertian yang benar. Jadi bukan sebuah kepercayaan yang membuta. Oleh karena itu, tentang Dharma Sang Buddha, Dharma itu ajaran kebenaran dari Sang Buddha, maka yang nantinya akan menuju kepada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu bisa ditempuh, bisa diraih manakala melalui jalan pembuktian. Jadi tidak hanya sekadar kita mempercayai sesuatu. Sang Buddha juga mensabdakan bahwa tentang Ehipassiko, kebenaran itu harus kita datang, melihat, dan mempraktekkan sendiri, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan, disitulah adalah sebuah pembuktian. Jadi ibaratnya orang makan jeruk, ketika diberi sebuah jeruk langsung dimakan, tidak demikian, tetapi harus dikupas, dirasakan, sehingga bisa mengetahui rasa jeruk, model jeruk, dan sebagainya. Jadi harus dengan pembuktian. Inilah yang dinamakan dengan prinsip Ehipassiko. Jadi sekali lagi, Ehipassiko adalah cara untuk mempraktekkan, untuk mendalami, meskipun kebenaran itu tertulis di kitab suci, meskipun kebenaran itu disampaikan oleh para guru atau disampaikan oleh yang merasa dianggap yang terhormat, tetapi ajaran agama Buddha itu adalah ajaran yang merdeka. Artinya kita boleh membuktikan, boleh meresapi, boleh merespon, sehingga tidak didapatkan kepercayaan yang harus apa adanya diterima, tetapi harus dibuktikan, dilihat dengan kesaksian, dan juga dipraktekkan. Itulah cara menempuh ajaran agama Buddha yang menuju kebahagiaan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan adalah sebuah tatanan yang juga terkandung di dalamnya sebuah tujuan, dan juga agama itu adalah sebuah jalan untuk menuju tujuan. Namun demikian, sedikit ada perbedaan antara pengetahuan dan agama. Masing-masing meskipun ada tujuan, tetapi di situ kalau pengetahuan ini masih dalam upaya untuk menuju tujuan itu dengan berbagai eksperimen atau uji coba yang tidak ada batasnya. Ketika di situ nanti telah terjadi proses pembuktian, nanti masih akan terus bisa digali
secara mendalam sehingga tujuan itu seakan-akan terus berproses. Namun demikian kalau agama itu, terutama agama Buddha, jelas tujuannya, yaitu kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang tertinggi, yang di dalam agama Buddha disebut dengan Nibbana. Ya, jadi ada perbedaan tentang tujuannya. Masing-masing memiliki tujuan. Jadi ilmu pengetahuan juga memiliki tujuan, namun terus dalam proses untuk pembuktiannya. Sedangkan agama Buddha itu nanti akan mentok, akan muncul tujuan itu sendiri ketika dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak harus menunggu ketika kita sudah nantinya puput usia, namun ketika masih hidup ini pun tujuan itu bisa dicapai di dalam sisa-sisa duniawi. Artinya tidak harus setelah kehidupan yang non duniawi. Nah, jadi antara agama dan ilmu pengetahuan, karena masing-masing mempunyai tujuan, agama bisa menjelaskan untuk proses ilmu pengetahuan. Demikian pula ilmu pengetahuan itu bisa untuk mencari, membuktikan di dalam tujuan yang terkandung di dalam agama. Artinya agama itu bisa dipelajari, bisa diproses atau bisa dieksperimen untuk diketahui tentang kebenarannya. Kan dalam agama Buddha itu ada konsep ehipassiko, datang, lihat, dan buktikan. Nah, menurut Kak Vio, ehipassiko itu apa? Menurut saya ya, kan ehipassiko itu salah satu bisa kita katakan ajaran dalam agama Buddha atau doktrin dalam agama Buddha, yang artinya itu datang, lihat, buktikan. Nah, jadi kalau kita sesuai dengan ehipassiko tadi, jadi umat Buddha itu tidak mencari ajaran yang dapat seperti dapat kita itu percayai, tapi kita itu mau cari apa yang harus kita percayai. Jadi melalui dari observasi langsung, melalui dari pemikiran langsung, mana sih konsep-konsep, mana sih ajaran-ajaran yang bisa kita itu seperti yakini, mana ajaran yang bisa kita itu terima dalam kehidupan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menurut Kak Vio, ehipassiko ini dapat menjadi jembatan dialog antar agama dan ilmu pengetahuan atau sains di masyarakat modern? Nah, bagaimana sih ehipassiko itu bisa menjadi jembatan antar umat beragama? Sekarang gini ya, tadi kan ehipassiko itu adalah datang, lihat, buktikan. Berarti kita bisa melihat, kita bisa mempelajarikan, kita bisa membuktikan sebuah ajaran. Bahkan Sang Buddha saja mengatakan, kalian itu jangan langsung percaya dengan ajaran yang saya ajarkan, tapi kalian harus langsung bisa membuktikan ajaran tersebut. Apakah ajaran ini benar? Apakah ajaran ini patut untuk kita terapkan gitu. Jadi agama Buddha itu tidak hanya terbatas atau tertutup dengan ajaran agama-agama lainnya. Contohnya gini, kita mendapat sebuah ajaran agama dari agama B gitu. Kita itu tidak langsung menolaknya, tapi kita itu harus melihat, kita harus bisa memahami apakah ajaran ini benar-benar benar, dan kita bisa melihat, langsung membuktikan apakah ajaran yang diajarkan oleh agama B ini patut atau bisa kita terapkan. Dan ketika itu bisa semua, dan ketika itu bisa kita terapkan, kita bisa menerapkannya. Asal hal tersebut tidak melanggar dasar-dasar atau sila-sila dalam agama Buddha, kita bisa menerapkannya. Dari kita tidak tertutup. Kan banyak tuh sekarang masalah pada saat ini, seorang yang memiliki agama dan dia terlalu percaya dengan doktrin-doktrin agama tersebut tanpa mengetahui apakah doktrin tersebut itu benar-benar sih diajarkan oleh agamanya, atau doktrin ini diajarkan oleh seorang oknum yang hanya sebenarnya ini bersilangan dengan ajaran agama. Karena oknum tersebut itu ekstrim atau terlalu tertutup dengan ajaran agama lain, dia itu menyebarkan doktrin atau ajaran-ajaran yang sudah dibelokkan, yang sudah nggak sesuai dengan ajaran agamanya sendiri gitu. Jadi dia itu bisa menimbulkan sebuah sikap intoleran dengan ajaran agama lainnya karena doktrin itu tadi. Karena kan ada yang mengatakan bahwa doktrin itu bisa membuat buta manusia. Jadi yang membuat kita itu mabuk itu bukan hanya minuman keras, tapi agama juga bisa membuat kita mabuk. Nah, itu sendiri. Jadi ehipassiko itu bisa kita buat sebagai jembatan agar untuk dialog antar agama itu tadi. Karena apa? Dengan ehipassiko kita bisa tidak
intoleran, kita bisa terbuka dengan ajaran agama lain, karena kita juga bisa untuk melihat, mempelajari atau membuktikan ajaran tersebut. Jadi kita membuka dulu, kita nggak langsung menolak, oh ini ajaran agama A karena dia agama B, mungkin ajaran ini ajaran-ajaran sesat, atau ajaran ini ajaran-ajaran yang tidak benar karena tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Dengan Ehipasiko kita bisa menerima itu dulu, kita bisa mempelajari itu dulu, dan kita bisa membuktikan itu dulu. Menurut kamu nih, apa sih yang kamu pahami tentang prinsip Ehipasiko dalam ajaran Buddha? Menurut saya, Ehipasiko berarti ajaran Buddha yang tidak menuntut kita untuk langsung percaya begitu saja, Mel. Kita justru diajak untuk datang, melihat, dan membuktikan sendiri melalui pengalaman nyata. Jadi, kebenaran Dhamma tidak hanya diterima secara teori, tetapi diuji melalui praktik, seperti merenungkan atau cara kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang membawa manfaat dan mengurangi pendustaan, barulah ajaran itu bisa diyakini. Oh, oke. Menurut kamu pribadi nih, apakah Ehipasiko dapat membantu siswa berpikir lebih kritis dan terbuka? Menurut saya sangat bisa, Mel. Prinsip Ehipasiko mendorong siswa untuk tidak mudah menerima informasi secara mentah-mentah, tetapi berani bertanya, mulai, dan mencari bukti. Hal ini sejalan dengan sikap kritis dalam dunia pendidikan. Selain itu, Ehipasiko juga melatih keterbukaan, karena kita diajak untuk mendengar pandangan lain dan menilainya secara rasional, bukan berdasarkan fanatisme atau ikut-ikutan, Mel. Oke. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip Ehipasiko dalam Buddhisme menunjukkan bahwa dialog antar agama dan ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebaliknya, dialog tersebut dapat berlangsung secara produktif dan saling menguntungkan. Dengan menyampaikan pengalaman secara langsung, pengujian kritis, dan tanggung jawab etis, Ehipasiko dapat menjadi jembatan yang kokoh antara kebijaksanaan spiritual dan metode ilmiah. Di tengah-tengah kehidupan modern yang kompleks, prinsip ini mengajarkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang harus diterima secara membabi buta, tetapi sesuatu yang harus dijalani, diuji, dan dihidupi. Dengan demikian, agama Buddha tidak hanya relevan sebagai tradisi keagamaan, tetapi juga sebagai mitra dialog yang penting dalam pencapaian manusia akan pengetahuan, makna, dan kesejahteraan dalam penderitaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.